Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Satria. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah pemasaran elektronik. Baik, langsung saja ya, kita mulai perkuliahannya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu pemasaran elektronik atau yang sering kita sebut dengan pemasaran digital. Pemasaran digital ini sendiri adalah objek yang tak asing bagi para pendukung dunia bisnis ya. Karena memang sejak perkembangan teknologi komunikasi pemasaran ya, platform digital juga semakin menunjukkan taringnya ya. Namun kendati demikian, nyatanya sampai saat ini masih banyak penekun bisnis yang merasa sungkan untuk terjun ke pemasaran digital. Kenapa? Banyak sekali alasan-alasannya yang kadang-kadang kita juga kesulitan ketika mereka mengutarakan itu. Salah satunya mungkin kurang menguasai teknologi, mereka bingung mau mulainya dari mana ya, kemudian seperti apa resiko-resikonya ya, dan sebagainya. Alasannya karena salah satunya masih belum benar-benar mengetahui secara detail mengenai seluk-beluk dari pemasaran digital ya. Nah, oleh karena itu adanya mata kuliah ini untuk membahas hal-hal yang seperti itu ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mengenal pemasaran digital ya, pengertian serta fungsinya. Nah, pemasaran digital ini sendiri adalah salah satu solusi terbaik yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk meluaskan lagi lingkaran bisnisnya. Ya. Apa yang disebut dengan pemasaran digital dan apa saja fungsinya bagi perusahaan berikut akan kita ulas ya. Pengertian pemasaran digital sering disebut dengan diucapkan ya, sebenarnya pengertiannya ini adalah kegiatan pemasaran ya, sebuah produk atau jasa melalui bantuan teknologi digital ya. Dalam hal ini pemasaran digital sudah mulai berkembang dengan menyatukan platform ya dan teknologi digital dengan jaringan internet ya. Sehingga pemasaran yang sebelumnya hanya sebatas pada jendela televisi ya, mungkin surat kabar ya, koran, majalah ya, saat ini sudah menanjak menuju industri 4.0 ya. Nah, industri yang memanfaatkan peran internet dalam setiap pelaksanaannya. Pemasaran digital ini sendiri adalah salah satu strategi yang memiliki konsep memaksimalkan jaringan digital sebagai komoditas utamanya. Karena itu tidak mengherankan ya jika saat ini pengiklan digital dilakukan melalui semua kanal sosial ya. Ditambah dengan platform situs resmi juga dengan bantuan mesin pencari ya. Jadi semua iklan-iklan sekarang tidak hanya disebarkan melalui koran ya, televisi ya, tapi juga melainkan dari seluruh media sosial ya, Facebook, Twitter, TikTok ya, apalagi Instagram ya, banyak ya, semuanya digunakan untuk berbisnis saat ini ya. Nah, seluruh kegiatan ini memiliki tujuan yang sama ya, yaitu mendapatkan hasil yang maksimal. Namun dengan kemungkinan menekan biaya operasional menjadi seefektif mungkin. Kenapa seperti itu? Ya karena dilakukan secara digital ya. Digital itu berarti bisa jadi kita membuat satu video ya, satu iklan, tapi bisa dipasarkan untuk televisi, untuk di TikTok, untuk di
Facebook, Twitter ya, Instagram ya, semuanya bisa digunakan. Jadi sangat efisien sekali ya. Berbeda pada saat zaman-zaman yang masih konvensional, kita mau mengiklankan sesuatu saja, kita harus mendesainnya beberapa kali. Contohnya, kalau kita terbitkan iklannya di media cetak, misalkan koran ya, itu harus menyesuaikan berapa ukurannya, kemudian mau tampilnya di mana ya, di halaman pertama atau halaman yang iklan kolom baris, itu harus menyesuaikan karena nanti berkaitan juga dengan budget-budget yang harus dikeluarkan atau dana yang harus dikeluarkan ya. Yang kedua, fungsi pemasaran digital sendiri ya. Nah, pemasaran digital ini terdapat beberapa fungsi dasar dari sebuah pemasaran digital ya. Yang pertama, personalisasi konsumen ya. Maksudnya apa? Perbedaan pemasaran digital dengan konvensional ya. Pemasaran yang secara konvensional atau yang secara tradisional ya, bedanya adalah kemampuan untuk melakukan personalisasi pada konsumennya ya. Integritas digital memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat berbagai data penting terkait konsumen ya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kalian menjalankan bisnis di pemasaran digital ya, jadi kalian bisa terrecord itu siapa pembelinya, siapa konsumen kalian ya, siapa pelanggan kalian, itu bisa terrecord. Dia belinya kapan, berapa banyak, kemudian juga di tanggal-tanggal berapa ya, itu semuanya bisa terrecord. Nah, tujuannya apa? Berdasarkan ini, jadi perusahaan kemudian mampu membentuk layanan yang sifatnya lebih personal atau lebih intim ya. Imbalannya adalah menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggannya sehingga memunculkan kesetiaan pada produk dan jasa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ketika data-data penjualan ya, ketika data-data transaksi itu terrecord ya dan termanage dengan baik, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan atau memanjakan konsumennya. Caranya seperti apa? Contohnya saya adalah pelanggan tetap hotel A ya. Nah, sebagai perusahaan ya, jika dia sudah menerapkan pemasaran digital ya, data saya akan terrecord dengan baik di hotelnya ya. Dalam 1 tahun saya berapa kali menginap di sana, kemudian berapa lama, untuk kepentingan apa gitu ya, bisa terrecord. Nah, dari data itu tadi bisa bisa diolah kembali. Ketika contohnya hotel tadi punya promo atau program diskon potongan harga ya, terkait dengan hari ulang tahun misalkan. Jadi misalkan konsumen yang lahirnya di bulan Desember ya, itu selama bulan Desember mendapatkan promo potongan harga diskon sampai 50% ketika menginap di hotel ini ya, dengan syarat membawa KTP dan memperlihatkannya ke resepsionis ya untuk mendapatkan potongan. Nah, informasi ini bisa tepat sasaran dan cepat sampainya ke konsumen ketika promo ini tadi dikelola dengan baik berdasarkan dari data transaksi-transaksi yang sudah direcord ya. Seperti itu. Jadi kan ketika kita mau check out ke hotel itu, check in dan check out itu biasanya menggunakan tanda pengenal ya. Nah, dari data itu direcord dengan baik, kemudian dikelola dengan sistem yang baik, sehingga ketika ada promo-promo tinggal data record pelanggan tadi dipanggil kembali dan diberikan pemberitahuan ketika sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti tadi ya, ulang tahun misalkan, kebetulan misalnya saya di bulan Desember ya, bisa diberikan informasi ke saya seperti itu ya. Jadi
tepat waktu dan tepat sasaran ya promosinya. Kemudian juga data-data pelanggan bisa terdeteksi dengan baik ya. Kemudian yang kedua, pelayanan konsumen. Nah, fungsi ini merupakan salah satu yang paling dirasakan oleh konsumen ya. Kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan selama 24 jam tanpa henti adalah hal yang membantu meningkatkan kepercayaan kepemilikan konsumen terhadap sebuah produk ataupun jasa. Tanpa adanya pemasaran digital, pelayanan konsumen yang prima akan sulit untuk didapatkan. Ini contohnya ya, simple ya, kita ambil contoh. Ketika kalian belanja di pasar ya dengan belanja di e-commerce ya. Belanja di pasar itu kalian bisa lakukan pasar tradisional ya. Itu bisa kalian lakukan mungkin sebatas jam berapa? Jam 20 ya. Lewat dari jam 20, pukul 20 mungkin pasar sudah sepi ya. Akhirnya kalian tidak bisa mencari apa yang kalian inginkan di pasar tradisional tadi ya. Nah, lain hal dengan pasar e-commerce ya atau pasar digital, pemasaran digital. Jadi kalian kapanpun dimanapun kalian bisa mengaksesnya ya. Contoh jam 1 malam kalian ngelindur kelaparan gitu ya, buka Shopee cek ini apa pesen makanan mungkin bisa ya, seperti itu masih bisa dilayani ya. Itu salah satu fitur ya, kelebihan dari pelayanan konsumen menggunakan pemasaran digital ya. Jadi orang itu merasa mau kapanpun dia dilayani gitu ya. Beda dengan konvensional ya. Kalau kalian mau beli rokok di warung itu ya mungkin jam-jam tertentu sudah tidak bisa dilayani karena sudah tutup ya. Itu ya. Jadi orang merasa oh nyaman nih, kapanpun saya butuh bisa gitu ya. Jadi itu bisa memanjakan konsumen lebih ya. Kemudian selanjutnya privasi konsumen. Menjaga data-data penting yang diserahkan konsumen kepada pihak perusahaan adalah sebuah keharusan ya. Perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga semua rahasia konsumen dan pantang untuk digunakan tanpa persetujuan tertulis. Nah, inilah yang kemudian diwujudkan dalam pemasaran digital. Semua layanan yang diakses oleh konsumen disertai dengan himbauan privasi data dalam rangka meminta atensi konsumen. Ya, jadi privasi konsumen lebih terjaga lagi ya kalau kita menggunakan pemasaran digital ya, atau platform tertentu dalam bertransaksi ya. Kemudian selanjutnya promosi ya. Promosi ini sudah saya sebutkan tadi. Fungsinya ini merupakan salah satu yang paling terkenal dengan pemasaran digital ya. Rasanya promosi dengan menggunakan bantuan gadget dan sarana internet ini tidak memiliki celah ya. Sebab dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan jangkauan promosinya dengan menyasar konsumen dengan klasifikasi yang tepat. Jadi sejak ada era digital ya atau pemasaran digital, jadi yang namanya promosi itu tidak terlalu menyulitkan lagi ya. Tidak seperti dulu ya, konvensional ya, kita harus tempel stiker, selebaran ya di toko-toko, pamflet dan lain sebagainya. Kemudian kita bikin bazar dan lain sebagainya untuk memasarkan, untuk memperkenalkan produk tadi ya. Tapi tidak dengan ketika kita memanfaatkan pemasaran digital. Jadi kita cukup seperti sekarang kita bikin iklan, kemudian kita pasang posting di Facebook, Twitter, Instagram, ya, TikTok dan lain sebagainya. Seluruh media sosial bisa kita manfaatkan untuk media promosi, ya. Dan juga biaya promosinya bisa lebih hemat dan lebih cepat. Orang itu mengenal produk kita atau promosi kita itu bisa lebih cepat ditangkap oleh konsumen ya. Apa itu digital marketing ya? Jadi intinya digital marketing adalah satu tren baru yang wajib Anda dan tim perusahaan kuasai ya. Ini maksudnya Anda ini sebagai konsumen dan kemudian tim perusahaan ini ya ketika kalian berada di satu perusahaan dan memang di bagian
pemasaran ya. Setiap ahli punya cara berbeda-beda dalam menentukan pengertian digital marketing. Akan tetapi dalam materi ini ya akan mengacu pada ahli pemasaran digital paling terkemuka ya. Nah, kelebihan digital marketing dibanding strategi pemasaran biasa ya. Ini banyak ya. Yang pertama lebih hemat biaya, jelas. Poin pertama kelebihan digital marketing adalah biayanya yang notabene lebih murah daripada teknik pemasaran konvensional ya. Bayangkan kalau teknik pemasaran konvensional ya, untuk memasarkan produk kita butuh yang namanya sosialisasi dulu ya. Sosialisasi produk itu bisa di pasar langsung, bisa kita membuat sebuah event-event ya, seperti kayak rokok tuh. Kalau misalnya memperkenalkan produknya, dia produk baru nih, dia bikin stand atau dia mengadakan event-event tertentu ya, yang itu biayanya tidak sedikit, yang besar ya. Kemudian tidak efektif juga ya. Tidak semua di event itu beli produknya ya, tidak semua ya. Mungkin hanya maksimal mungkin 30% ya yang membeli produknya. Tapi di sisi lain biaya yang dikeluarkan juga sangat besar ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan marketing digital ini ya memang biayanya bisa ditekan ya. Yang kedua, tidak perlu banyak SDM penjualan. Jelas, tadi saya contohkan rokok misalkan ya. Rokok itu kalau misalnya ini ada SPG-nya, itu SPG-nya itu berapa itu per hari ya. Mereka harus keliling ya, menyebarkan produknya, menjual produknya itu biayanya sangat besar sekali untuk untuk akomodasi dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya digital ini tadi, jadi nggak terlalu banyak yang butuh orang di lapangan, pemasaran di lapangan ya, tapi kita sebarkan pemasarannya melalui digital ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang di lapangan yang fungsinya untuk pendistribusian justru ya, bukan lagi untuk pemasaran ya. Selanjutnya tim pemasaran tidak perlu terjun ke lapangan. Tadi saya katakan ya, karena sudah bergerak di digital semua, jadi semuanya tidak harus lagi terjun ke lapangan ya. Kelebihan digital marketing tidak hanya berkaitan dengan poin penjual sebelumnya. Digital marketing adalah sebuah strategi yang membuat tim Anda tidak perlu keluar kantor, keluar rumah untuk mencari konsumen. Cukup dengan duduk di depan laptop dan memanfaatkan internet, tim marketing Anda akan sudah bisa promosi ya. Kemudian yang keempat, proses branding ya, produk lebih mudah. Kenapa? Karena digital marketing yang keempat adalah proses brandingnya jauh lebih mudah. Salah satu kelemahan terbesar pemasaran konvensional adalah jangkauan promosinya yang sangat terbatas. Ya, bayangkan, ini contoh, saya ambil contoh satu ya. Ketika kalian tanya dengan orang tua kalian, Bu, toko mana yang harganya lebih murah ya? Toko si A ya, di pasar nih. Toko ini nih, kalau kamu mau beli ini, belinya di toko ini. Kenapa? Harganya lebih murah, kemudian pelayanannya cepat ya. Nah, toko tadi yang ditunjuk oleh orang tua kita tadi ya, untuk mendapatkan pengakuan seperti itu dari konsumen, itu bukan kurun waktu yang sebentar ya. Bukan kurun waktu yang setahun, 2 tahun, 5 tahun ya, mungkin berpuluh-puluh tahun. Ya, kenapa? Karena orang harus merasakan dulu, baru bisa komentar ini bagus, pelayanannya oke, barangnya oke, gitu ya. Nah, karena dia konvensional, katakanlah satu pasar itu hanya bisa menjangkau konsumennya paling jauh ya sekitar 20 km ya dari pasar ya. Itu paling jauh. Jadi konsumennya juga terbatas ya. Dan untuk mendapatkan pengakuan atau brand making yang baik ya butuh waktu yang lama ya. Tapi tidak untuk pemasaran yang sifatnya digital. Jadi sekarang kalau kalian belanja di toko-toko digital ya, kayak di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain itu, kalian tinggal ngelihat ratingnya saja ya, ulasannya saja. Ketika tokonya itu sudah ramai, penjualannya sudah banyak, tinggal dilihat ulasannya saja. Ya, kalau ulasannya banyak yang positif ya berarti toko itu amanah dan bagus ya. Nah, untuk mendapatkan ini tidak perlu bertahun-tahun, nggak perlu lama lagi ya. Karena apa? Karena semuanya bisa didapat dengan cepat. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa dengan cepat, Pak? Karena satu kali kalian posting ya di e-commerce seperti itu, bukan cuma 20 kilo lagi radiusnya, tapi satu Indonesia.
se-Indonesia Raya itu bisa melihat toko dan produk yang Anda jual ya. Jadi seperti itu perbedaannya ya, jauh sekali ya. Jadi sudah begitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya potensi pertumbuhan yang drastis. Yap. Ya. Jadi karena era digital marketing adalah potensi untuk pertumbuhan bisnis kalian itu bisa drastis ya. Apalagi kalau ratingnya di toko kalian itu baik, ulasan-ulasannya positif ya, mungkin akan menambah konsumen kalian secara cepat ya. Manfaat digital marketing bagi perusahaan, pertama, menghapus batasan wilayah dan waktu untuk memasarkan produk. Karena apa? Karena namanya digital ya, jadi tidak terbatas di lokasi ini, tapi semuanya bisa dijangkau se-Indonesia Raya dan waktunya juga tidak terbatas ya. Sistem penjualan produk lebih cepat dan tertarget. Ya, karena apa? Karena jangkauannya luas, cepat juga untuk orang tahu ya. Jadi targetnya bisa lebih cepat kita capai ya. Lebih mudah membangun hubungan dengan konsumen. Kenapa? Karena semua datanya ke-record ya. Semua datanya ke-record, terekam, sehingga semua kapanpun dan dimanapun bisa mengakses data konsumen tadi. Kesempatan personalisasi produk sesuai karakter konsumen. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan cepat ya. Apa permintaan dari konsumen itu bisa kita terima dengan cepat datanya. Selanjutnya jenis digital marketing, search engine marketing ya, atau CAM ya. Ini melakukan penjualan dari mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo dan sebagainya ya. Kemudian sosial media marketing ya, ini seperti Instagram, Twitter yang tadi saya katakan ya, Instagram, Twitter dan lain-lain ya. Yang selanjutnya adalah email ya, email marketing ya, jenis digital marketing yang menggunakan email ya. Kemudian digital advertising-nya apa? Maksudnya ini seperti digital marketing berupa iklan ya, iklan di berbagai channel online. Ini seperti YouTube AdSense ya. Ini kalian bisa bikin iklan yang ditampilkan di YouTube atau TikTok ya dan lain sebagainya. FB juga ada. Content marketing ya. Nah, content marketing ini mungkin bisa berupa video yang konten-kontennya berjualan. Seperti di Facebook kan ada itu yang online full untuk menjual produknya ya. Customer service automation. Nah, ini bisa dimanfaatkan ketika kalian menggunakan aplikasi e-commerce ya, seperti Shopee ya. Shopee itu ada customer service application-nya. Afiliasi atau dropshipping ya. Nah, jenis ini terakhir yang bisa Anda manfaatkan adalah program afiliasi atau dropshipping saat menerapkan strategi digital marketing ya. Anda bisa mendapatkan profit dari tengkulak online atau dropshipper seraya membantu mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Jadi ini istilahnya kita tidak perlu menjual produk, tapi hanya kita membantu mereka untuk menjualkan produk mereka yang ada di tokonya ya. Nanti presentasi yang dari kita adalah beberapa persen dari penghasilan yang kita dapat pada saat mereka mengakses toko tersebut dari link yang kita bagikan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk pertemuan kedua ya pada perkuliahan pemasaran digital ya, atau pemasaran elektronik. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak materi saya dengan baik hari ini. Mohon maaf kalau materinya kecepatan ya, terlalu cepat, karena idealnya kalau membuat satu materi itu nggak boleh lebih dari 30 menit ya. Kalau lebih dari 30 menit sepertinya kurang maksimal untuk disimak karena kalian sudah jenuh ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menyimak video saya dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Ada ilmu yang bisa kalian ambil dari penjelasan yang saya berikan ya.
Kalau memang ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.